I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Dia pergi gitu kan ya. Ada yang berjuang mati-matian, malah dia milih yang udahlah, cewek tuh rumit anjing. Hingga ada satu momen dimana saat Scott sedang lari sore, ia tak sengaja menabrak bus. Inilah awal pertama mereka bertemu dan berbincang dengan cara sedekat ini. Walaupun bertemu dengan cara yang sedikit kurang pas ala sinetron CCTV SCTV CCTV namun bus sangat menikmati pertemuan mereka. Setelah kejadian itu, bus menjadi semakin candu dengan pria keren tersebut. Ia menyukai semua postingan Scott, mengumpulkan artikel tentang Scott, berbicara di depan cermin, menggabungkan fotonya dengan foto Scott, bahkan membayangkan menjadi gadis cantik dan pergi ke bioskop dengan pria dambanya tersebut. Namun semua itu hanya hayalan belaka, kasihan. Nyatanya kini yang menemani Scott ke bioskop adalah Jules, gadis premiumnya. Singkat cerita, saat Scott pulang dari bioskop, ia bersiap untuk beristirahat melepas penatnya. Namun kejanggalan terjadi di sana. Ya, walaupun Scott tidak menyadari hal itu, tapi gue ngeliat dan penasaran cuy. Yang dibalik lemari siapa ya? Apakah Bes? Iyakah? Senekat itu dia? Berani banget.
Hari pun berganti. Saat bus pergi bekerja, Jeffrey kembali menghampirinya mengajak keluar untuk mencari angin segar. Awalnya bus menolak, namun Andy meyakinkan bus agar ikut bersama Jeffrey untuk sedikit menghilangkan pikirannya tentang Scott yang sudah punya Benar saja mereka pergi ke hutan pinggiran kota dan Jeffrey berusaha merayu bus di sana. Namun tentu saja hal itu membuat bus sangat marah. Jeffrey pun mengingatkan bahwa Scott tak pernah menganggapnya. Wes ngerti ora, dianggap bukannya sadar malah sabar. Ya remuk toh cuk. Aduh, sabar kayak tipes minggu. Namun bus yang pada dasarnya seperti wanita umum ya, tak peduli walaupun disakiti dan meninggalkan pria baik di depan matanya untuk memilih pria yang gak pasti. Gila sih. Singkat cerita, di pagi yang cerah saat Jules terbangun, ia dikagetkan dengan sebuah tulisan di jendelanya. Tentu saja hal itu membuatnya takut. Ia pun menyuruh Scott datang untuk melihatnya. Namun bukannya ikut cemas apa gimana gitu ya, Scott malah mengabaikan hal itu dan bergegas pergi ke kampusnya. Wah, dicuekin. Sesampainya di kampus saat berada di kantin, terlihat seorang dosen premium yang memanggil Scott. Nampak dosen itu tertarik dengan pria kekar tersebut. Terlihat dari cara ia menatap, menetep, dan menetap. Aduh. Bahkan dosen itu juga memberikan nomor ponselnya kepada Scott supaya bisa nanti malam, ayo bisa kan. Dan kebetulan sekali bus yang lagi nyantai-nyantai bersama temannya di sana, ia tak melihat obrolan Scott dan dosen itu. Ia yang melihat obrolan Scott dan dosen itu pun spontan melontarkan pertanyaan kepadanya. Apakah kau akan menghubunginya nanti malam? Apakah kau akan menemuinya? Apakah kau akan menyelebeunya? Dengan pertanyaan itu Scott langsung terfikirkan apakah bus ada sangkut pautnya dengan tulisan di kaca jendela Jules tadi. Bahkan Scott juga melihat hasil lukisannya yang telah dibuang disimpan oleh bus. Tentu saja hal itu membuat Scott sangat kesal dan ia pun mengatakan dengan tegas bahwa jangan pernah mengganggunya atau mengganggu lagi. Fuck you motherfucker. Bes yang tak tahu menahu tentang tulisan yang dikatakan Scott pun hanya bisa diam dan pergi meninggalkan kedai tersebut. Sepulang dari kampus, Scott pun pergi menemui Jules untuk meminta maaf dan menyampaikan bahwa ia telah tahu siapa pelaku penerorannya. Namun Scott tidak menyebut inisial di sana demi kelangsungan hidup mereka. Di lain hari saat dosen premium sedang lari sore, tiba-tiba diserang seseorang hingga terjatuh ke jurang dan tewas di sana. Wow, seolah-olah siapapun yang mendekati Scott dalam bahaya besar. Namun siapakah pelakunya? I don't know bro. Apakah bus pelaku semua ini? Kita tonton sampai akhir. Siswa-siswi tadika mesra pun merasa kehilangan atas tewasnya dosen penyegar mata tersebut. Hari terus berlalu dan keanehan kembali terjadi. Saat Scott sedang berenang, tiba-tiba ada seseorang yang mengotak-atik ponsel Scott dan membuangnya ke dalam air. Saat Scott selesai, ia bingung mencari ponselnya dan ternyata ponselnya telah berada di air dalam keadaan mati. Merasa ada yang tak beres, Scott pun bergegas mengecek laptopnya dan benar saja Scott mendapat pesan sangat banyak dari kawan-kawan. Setelah ponselnya baru saja membagikan foto semangka, bukan semangka sih, apa itu, apelnya si Jules yang harusnya itu khusus buat si Scott, tapi dibagiin sama temen-temennya, termasuk orang-orang yang menyukai Jules dan penasaran. Dia udah ngelihat aja. Scott pun bergegas pergi ke kediaman Jules untuk menjelaskan semuanya. Namun Jules yang sangat terpukul dengan tersebarnya foto itu pun tak mempersilahkan Scott untuk masuk. Dengan itu, Scott pun bergegas pergi mencari Scott, mengira bahwa bus adalah pelaku dari semua ini. Namun bus mengatakan bahwa ia tak tahu apapun tentang hal itu. Hingga pahlawan kesiangan pun datang dan berniat untuk menolong bus. Dan Scott yang sudah geram pun tak segan-segan untuk memukul Jeffrey di sana. Scott pun kembali menemui Jules untuk memberikan penjelasan. Namun gadis bibitan unggul yang terlanjur kecewa itu pun menyuruhnya untuk pergi. Jules yang frustasi pun pergi dugem untuk menghilangkan rasa depresinya. Hingga tiba-tiba saat berada di toilet, bus datang menghampirinya. Jules merasa aneh dengan kedatangan bus. Namun ternyata gadis introvert itu datang hanya untuk menenangkan Jules yang lagi kacau balau di sana karena foto apelnya tersebar. Dengan aibnya yang terbongkar, Jules sangat frustasi dan menenggak alkohol sangat banyak hari ini. Hingga ia yang sudah tak kuat memutuskan untuk beristirahat di ruang tamu. Namun tiba-tiba
Jules di sini pura-pura tak sadarkan diri alias sudah tewas. Dan setelah sosok misterius itu pergi, Jules segera keluar untuk mencari bantuan. Scott yang kebetulan berada di sana melihat kekasihnya sedang tidak baik-baik saja pun mengajaknya untuk segera pulang. Scott mengira bahwa Buzz lah pelakunya, namun Jules sedikit tak yakin karena Buzz sangat baik saat berada di depannya. Ya entah apapun itu, setidaknya dengan kejadian itu hubungan mereka jadi membaik, ya kan? Syukurin bang, syukurin. Walaupun mau mati nggak apa-apa, yang penting hubungan kalian jadi baik lagi gitu. Walaupun mau mati loh ya. Scott lalu berpamitan setelah mengantar Jules pulang. Namun saat di perjalanan tiba-tiba tak sengaja Scott menabrak Andy, kawan kerja Buzz. Dengan luka di kaki Andy, Scott merasa bersalah di sana dan mengantarkannya pulang. Semua terlihat baik-baik saja hingga setelah selesai mengobati luka Andy, tiba-tiba gadis itu memukul Scott hingga tak sadarkan diri. Loh, what's wrong with this? What happened ayah naon? Di sini kita dikasih lihat seketika semua misteri pun terbongkar. Dari Jules yang hampir dibunuh, dosen cantik yang tewas terperosok jurang, yang masuk ke kamar Scott, foto bugil shot yang tersebar, bahkan ada satu adegan di mana teman yang membuat Scott cedera jatuh secara tiba-tiba. Tak hanya itu, ternyata luka Andy saat kecelakaan tadi hanya rekayasa. Lantas apa maksud dari semua ini? Wow, benar-benar plot twist bro. Ternyata bukan Buzz, tetapi Andy yang melakukan semua ini. Wajir lah, saya benar-benar shock man. Saat Scott tersadar, saya juga sadar bahwa ternyata Andy juga terus obsesi dengan Scott. Telah mendengar curhatan-curhatan manja dari Buzz. Ini namanya punya teman diembat teman, anjay. Scott pun di sini berusaha melawan, namun sialnya Andy berhasil menginjak kaki Scott yang cedera hingga membuat kakinya patah. Suaranya tuh satisfying banget kok. Sementara itu terlihat Buzz yang kini mulai move on dari Scott, kekasih yang tak sampai, dan belajar menerima kehadiran Jeffrey di hidupnya. Di pagi yang cerah setelah manca cantik, Andy berniat menikmati kebersamaannya bersama Scott. Namun tiba-tiba bos di tempat kerja yang sebenarnya tertarik kepada Andy datang ke rumahnya untuk mengutarakan perasaannya. Namun Andy tak memperdulikan hal itu dan malah menghabisi pria tersebut. Waduh. Bersamaan dengan itu, Buzz yang bingung dengan perasaannya pun memutuskan pergi ke rumah Andy untuk curhat. Semua serba kebetulan ya kalau di film-film luar. Kembali ke rumah Andy, terlihat Scott yang bersusah payah untuk melarikan diri dari sana. Namun sialnya, aksi diketahui oleh Andy. Scott dalam keadaan seperti ini pun tak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah menuruti perkataan Andy. Gadis itu menyuruh Scott hanya untuk melukisnya saja dan berjanji setelah itu akan melepaskan Scott begitu saja. Wow, Scott pun mengiyakan permintaannya tersebut. Namun sial, hasil gambar yang ia buat tak sesuai ekspektasinya dan membuat Andy begitu marah. Scott yang tak mau pasrah dengan keadaan pun melawan dan berhasil melumpuhkan gadis drill psikopat tersebut. Dia pun segera merangkak naik untuk keluar dari sana. Sementara itu, Buzz yang setelah sampai di depan pintu Andy, ia syok saat melihat bercak saus tomat dan mayat bosnya yang tergeletak di sana. Tak hanya itu, Buzz juga melihat Scott yang merangkak kesakitan. Dengan segera Buzz pun masuk untuk menolongnya. Scott menyuruh Buzz untuk segera lapor polisi. Namun tiba-tiba Andy muncul di hadapan mereka dan memberitahu bahwa ia pernah mengalami hal yang sama seperti Buzz. Dan setelah mendengar curhatan-curhatan Buzz, ia menjadi terobsesi dengan Scott dan ingin membunuh Scott. Lalu tiba-tiba untung saja sang pahlawan kesiangan darah ya, Pak Ladusing ini telah terus.
guys. Jeffrey datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawa mereka semua. Setelah kejadian itu, Bess menerima kehadiran Jeffrey di hidupnya dengan penuh sukacita. Scott kembali bahagia dengan Jules dan sudah gak sahabatan alias sudah pacaran ya. Bisa lah. Sedangkan Mbak Andy, the real psikopat, berakhir di penjara. Tapi bukan penjara yang serem, ini mah apa ya, kayak tempat buat ini sih, rehabilitas orang ODGJ begitu. Di sana kita juga tahu bahwa banyak kasus pembunuhan yang telah Andy sembunyikan, termasuk bocil yang dilempar tadi. Itu ternyata si Andy yang sekarang udah gede, sudah jadi mbak-mbak. Dan film Bama, sumpah sih bener-bener plot twist cowok. Bayangan si Andy yang di awal film tuh nggak mencolok banget ya, nggak ya cuman ngobrol. Kira dia itu orang baik-baik aja, orang biasa-biasa aja. Ternyata malah dia psikopatnya, dan kira itu si Bess yang psikopat. Sumpah dah, anjir. Kalau kalian nonton sendiri sih pasti kayak what the fuck man, anjir bisa gini ya gitu. Aduh, diam-diam menjadi penjaga toko, bergerak menjadi the real psikopat. Anjir. Ada. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir ya. Thank you banget, berkat kalian sekarang channel ini bisa sering-sering upload ya kayaknya ya kita ya. Udah sebulan tuh bisa upload 10 video, bisa upload ya 10 video, 11 video. Itu wow, keren banget sih. Itu semua berkat dukungan kalian dan berkat support kalian semuanya. Saya harap kalian terus mendukung channel ini supaya bisa menghibur kalian di hari-hari yang begitu suram ini ya. Dunia tipu-tipu bener sih. Oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung dan menyakiti perasaan kalian. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rio.